Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu hadiyan ila siratihil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur mudah-mudahan masih senantiasa terluncur dari lisan kita atas rahmat yang Allah karuniakan dalam kehidupan kita ini, khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga sampai hari ini di penghujung Ramadan Allah masih memberikan kita kekuatan iman, kekuatan fisik, kekuatan batin untuk bisa istiqamah senantiasa di jalannya dengan ibadah-ibadah yang akan mengantarkan kita kepada puncak pencapaian bulan suci Ramadan ini, yaitu takwa. Alhamdulillah, dari hari ke hari kondisi suasana sudah mulai terjadi seleksi alam. Ini natural examination ini. Jadi seleksi alam yang cukup ya begitulah. Mudah-mudahan hasil seleksi alam yang luar biasa ini nanti akan mengantarkan kita semuanya kepada apa yang kita harapkan dari bulan Ramadan ini. Baik bapak-bapak sekalian yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan kajian kita yang kemarin tentang inilah Islam. Kita sudah bicara tentang 6 prinsip karakter utama dari agama Islam itu sendiri, ajaran Islam. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, ini menjadi landasan pokok untuk bisa membaca Islam itu secara utuh, baik akidah, syariat, akhlak. Jadi kalau kita bicara Islam, bicara 3 dimensi itu Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita lihat para guru-guru kita yang menyampaikan ilmu di hadapan kita, itu spesifikasinya bisa dibagi ke 3 pokok itu. Jadi Islam itu ada akidah, kemudian ada syariat, kemudian ada akhlak. Itulah 3 cangkupan Islam dalam kehidupan ini. Akidah nanti akan dipecah bicara tauhid dan seterusnya. Syariat nanti bicara hukum. Kemudian akhlak itu nanti bicara bagaimana tazkiyatun nufus dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada yang spesialisasinya di akidah, ada yang di syariah, ada yang di akhlak. Mana yang lebih penting di antara ketiga-tiganya itu? Ketiga-tiganya itu tidak bisa menafikan satu dengan yang lainnya. Seseorang yang akidahnya baik namun syariatnya tidak baik, itu juga nol. Hablum minallahnya baik tapi hablum minan nasnya tidak baik, percuma. Ada yang orang hablum minan nasnya baik tapi hablum minallahnya tidak baik, itu juga percuma. Duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablum minan nas. Jadi umat Islam itu tetap akan hina, duribat alaihimuz zillah, kalau tidak memperhatikan hablum minallah dan juga hablum minan nas. Jadi ada akidah, ada syariat, ada akhlak. Nah hari ini umat Islam itu lemah pada akhlak. Akidah kuat,
syariat kuat tapi akhlak lemah. Ini problem umat Islam, sehingga banyak orang yang di luar Islam yang mengkritik keberadaan umat Islam itu tidak sesuai dengan ajarannya, jauh dari ajaran agamanya. Jadi seorang muslim tidak mampu merepresentasikan ajaran agamanya, itu sebuah kecelakaan yang luar biasa. Jadi harusnya orang Islam itu begini, tapi justru faktanya tidak demikian. Lemah dalam bidang akhlak, lemah sekali. Akidah kuat, syariat kuat, tetapi akhlak lemah, sehingga tidak terlihat buah dari ibadah yang dilakukan. Itulah yang Allah wanti-wanti kepada umat Islam dalam surat Al-Fatihah itu, jangan sampai termasuk al-makdum dan ad-dallin itu. Al-makdub itu Yahudi, ad-dallin itu Nasrani. Kalau al-makdub itu tahu tapi tidak mau. Orang Yahudi itu paling pintar, Pak. Luar biasa, kalau bicara ilmu orang Yahudi itu paling pintar. Nabi paling banyak diutus kepada orang Yahudi, dan yang paling banyak membunuh para nabi juga adalah Yahudi. Kekuatannya luar biasa. Maka kalau kita mengupas sejarah kisah perjalanan Nabiullah Musa alaihi salam dengan hamba Allah Khidir itu sebuah sindiran kepada Bani Israel melalui nabinya Nabiullah Musa alaihi salam, yang begitu terkenal bustatun fil jismi wal quwwah wal ilm, unggul dalam segala hal. Nabi Musa itu di antara para nabi itu nabi paling tinggi intelektualnya, Pak. Paling pintar, paling kuat, paling gagah. Tetapi lemahnya ke Bani Israel itu, mereka hanya mampu tahu tapi belum tentu mau. Agamanya justru ditinggalkan. Kalau Nasrani malah kebalikannya. Orang-orang Kristen itu mau tapi tidak tahu, makanya sesat. Jadi orang yang mengerjakan sesuatu tapi tidak tahu tentang sesuatu itu dari mana, itu pasti sesat. Ad-dallin itu kan itu. Dia mau sholat, dia mengerjakan begini, mengerjakan begitu, ditanya dari mana asalnya, dia nggak tahu, nggak bisa jawab. Sesat. Itu budaya orang Nasrani dari dulu. Termasuk ketika mereka mengangkat Yesus menjadi Tuhan, ketika ditanya apa yang menjadi landasannya, mereka nggak bisa jawab. Jadi orang Nasrani itu mau tapi tidak tahu. Nah, kedua-duanya ini sekarang dirasakan oleh umat Islam. Umat Islam ini ya banyak yang tahu tapi belum tentu mau. Siapa yang paling banyak masuk neraka nanti di akhirat? Siapa yang paling banyak masuk neraka? Hah? Ustadz yang paling banyak masuk neraka di akhirat. Karena fakta membuktikan orang yang paling banyak melanggar peraturan itu adalah orang yang paling paham peraturan. Ayo kita razia di jalanan selatan, motor siapa yang paling banyak bodong? Polisi. Ada yang nggak punya STNK, nggak punya SIM, motor polisi. Ustadz itu juga demikian, illa man rahima rabbuh. Tetap ada pengecualian yang istiqamah di jalannya. Ulama itu kan ada dua, ada ulama warasatul anbiya, ada ulama warasatus syaitan. Ada pewaris para nabi, ada pewaris para setan. Jadi yang paling banyak masuk neraka itu ustadz itu, sama kiai. Apa arti kiai itu, Pak? Kiai itu bahasa apa itu? Bahasa Arab bukan? Bahasa Jawa ya? Bahasa Sangsekerta, kiai. Dari kata-kata priyayi. Kiai itu enggak ada bahasa Arabnya. Jadi kalau punya pesantren dipanggil kiai, udah berangkat haji menjadi kiai haji. Terus kalau sekali hajinya, kalau hajinya 3 kali berarti hanya 3. K-H-H-H-H. Berarti kiai ha-ha-ha-ha-ha. Di Solo ada kiai bukan orang? Kiai Selamet.
kobo. Iya, kayak selamat. Jadi jangan sampai itu jamaah Masjid As-Salam harus betul memahami itu, jangan sampai termasuk ke dalam golongan al-makdub sama ad-dallin. Itu kalau sudah masuk ke dalam kedua golongan itu, Islam ini nanti akan tinggal sejarah. Ini yang dulu disampaikan oleh sahabat Umar dalam Asharus Sahabah itu yang ditulis oleh At-Tabari, ketika sahabat Umar mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu nanti akan hancur oleh orang Islam itu sendiri. Jadi bangunan kita itu megah, tapi dinding, atap, jendela, pintunya keropos digrogoti oleh rayap, yang mana rayap-rayap itu adalah diri kita sendiri, umat Islam itu. Jadi yang akan menggerogoti Islam, yang akan menghancurkan Islam adalah umat Islam itu sendiri. Dengan cara itu tadi, banyak orang yang pintar tentang agamanya, tapi sedikit sekali yang mau mengamalkan. Banyak orang yang mengamalkan, tapi sedikit sekali yang paham terhadap apa yang dia amalkan itu. Maka sederhana sekali beragama itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita memahami makna yang tersirat di setiap perintah yang Allah sampaikan dalam ibadah itu, selesai semua permasalahan umat. Kita mampu menerjemahkan sholat saja dalam kehidupan kita, itu sudah sangat lebih dari cukup. Bapak-bapak kalau membaca biografi, ada ulama salafus soleh namanya Abdul Malik Al-Qasimi, Pak. Abdul Malik Al-Qasimi itu usia 65 tahun diponis buta kedua matanya. Tapi diteliti oleh dokter, nggak ada faktor medis yang menyebabkan dia buta, kecuali terjadinya pengkristalan air mata di kedua kelopak matanya. Ternyata setelah diselidiki, Abdul Malik Al-Qasimi ini terlalu banyak menangis dalam hidupnya. Maka Abdul Malik Al-Qasimi itu nggak pernah dijadikan imam kalau sholat. Bukan karena nggak mampu, sangat mampu. Usia 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran, Pak. Kenapa beliau tidak pernah dijadikan sebagai imam, Abdul Malik Al-Qasimi ini? Karena beliau kalau membaca surat Al-Fatihah nyampe pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nangis sejadi-jadinya, kemudian jatuh pingsan, Pak. Maka dia sholat itu bisa berjam-jam. Jadi kalau ada di antara manusia hari ini yang merasa paling alim, sama seorang Malik Al-Qasimi saja jauh kita. Apalagi dibanding sahabat Nabi, apalagi sampai ke Nabi. Apalagi ada yang ngaku cucu Nabi. Gak ada sekulit bawangnya pun kalau kata orang kampung. Abdul Malik Al-Qasimi itu menulis buku yang berjudul Al-Waktu Anfusun La Ta'ud. Waktu itu ibarat napas yang tidak akan pernah kembali. Itu kedua kelopak matanya buta karena kebanyakan menangis. Kenapa beliau menangis ketika membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Itulah bentuk kebohongan yang paling nyata dilakukan hampir setiap individu manusia. Semua orang mengatakan iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami beribadah, kepadamu kami menyembah, tapi fakta dan kenyataan senantiasa ibadah itu tidak selaras dengan kenyataan hidupnya. Kepada Allah dia beribadah, kepada selain Allah justru dia membutuhkan dan minta tolong. Hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka, macam-macam. Kalau kepada Allah kita menyembah, maka konsekuensinya minta tolongnya pun harus kepada Allah. Tapi hari ini masih banyak yang minta tolong. Minta tolong itu artinya menggantungkan dirinya. Maka minta tolong itu kan minta tolong. Kalau dalam bahasa Arabnya talabul musa'adah. Jadi menggantungkan diri kepada seseorang, kepada sesuatu. Ternyata masih banyak yang menggantungkan diri kepada selain Allah.
Kita kembali Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan oleh Abdul Malik Al-Qasimi tentang bagaimana mensikapi keberadaan umat Islam hari ini. Jadi kalau kita bicara wacana keislaman itu sampai kapanpun tidak selesai, selama umat Islam tidak bisa keluar dari kebiasaan yang telah mereka adopsi dari Yahudi dan Nasrani, selama itu Islam ini tidak akan pernah mencapai kejayaannya sebagaimana peradaban-peradaban Islam dahulu mampu memimpin peradaban dunia ini. Sebenarnya kita enaknya mengkaji sejarah sore ini, cuma terlalu berat untuk yang sedang berpuasa. Kita ngomong ringan gini aja sudah banyak yang memang sebenarnya ini waktunya full itikaf ya Pak, sampai lebaran ya. Ini udah masuk hari yang keberapa ya? Puasa 23, 24 ya. Senin nanti sidang isbat ya. Selasa, Rabu bisa jadi Rabu itu sudah lebaran. Tanggal 6. Insyaallah tidak ada perbedaan karena sesuai dengan prediksi Majelis Ulama Indonesia 6 tahun ke depan tidak ada perbedaan penetapan awal Ramadan dan awal Syawal. Jadi 6 tahun ini damai dulu, damai NU sama Muhammadiyah. Ormas Islam lo rame aja kalau urusan lebaran. Tapi kalau urusan yang lain gak ada yang mengurusin. Pokoknya lebaran sama awal Ramadan, karena di situ dimensi materialnya lebih tinggi. Tapi kalau yang lain ada masjid yang kebakar, ada kezoliman terhadap umat Islam dan seterusnya, itu nggak ada yang mau bicara. Itu pemurtatan. Pemerintah mau campur tangan kalau ada unsur materinya. Ramadan kan kenceng perputaran duit itu Pak. Di Assalam aja sampai ratusan juta, apalagi di sebuah negara Indonesia ini. Perputaran duit itu luar biasa, maka pemerintah ikut campur. Tambah lagi lebaran, wah luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kemarin kita sudah mengkaji tentang karakteristik ajaran Islam, hari ini kita akan mengkaji 6 prinsip yang harus dipegang oleh seorang muslim. Ini kita sadur dari buku kitab karangan Muhammad Ibnu Abdul Wahab yang judulnya Al-Usul As-Sittah. Jadi ada 6 prinsip yang harus dimiliki seorang muslim dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Kalau keluar dari ke-6 prinsip ini, maka itulah awal dari kehancurannya. Yang pertama, ikhlasuddin lillahi wahdah la syarikalah. Agama itu hanya untuk Allah, tidak yang lain. Kita beragama itu motivasinya harus lillah. Ikhlasuddin lillahi wahdah la syarikalah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Ada ikhlas, orangnya disebut mukhlis. Tapi di atas mukhlis itu masih ada tingkatan satu lagi yang namanya mukhlas. Mukhlis dengan mukhlas itu beda. Kalau mukhlis akarnya sama-sama ikhlas. Kalau mukhlis itu dia ikhlas tapi masih terasa kalau dia ikhlas. Masih terasa gitu. Kalau mukhlas, ikhlas dan tidak merasakan apapun. Ibarat buang kotoran. Semahal apapun dan seenak apapun makanan yang dia makan sebelumnya, ketika dia buang dan telah menjadi kotoran, dia udah nggak ingat-ingat lagi. Buang aja begitu. Jadi kalau ada orang yang bantu ke Assalam itu masih ingat bantuannya, ikhlas, dia ngaku ikhlas Pak, tapi masih ingat gitu, ngebayang-bayang. Kemarin bantu nasi box, bayar juga ya 100 box. Ikhlas, nggak ada faktor yang lain. Nah, itu ikhlas, itu mukhlis, itu baru mukhlis itu.
Tapi kalau sudah mukhlas itu sudah, kalau kata anak gaul sekarang, nothing tulus, nggak ada beban, nggak ada, dia udah nggak punya urusan sama manusia, Pak. Urusannya sama Allah dia. Jadi sama manusia sudah nggak ada urusan. Jadi ada mukhlis, ada mukhlas. Prinsip pertama dalam beragama adalah al-ikhlas, ikhlasuddin lillahi wahdah. Itu tadi. Jangan sampai keyakinan kita dalam beragama tercampur oleh motivasi-motivasi yang lain. Ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terhadap Usulus Sittah. Kalau masih tercampur dengan motif yang lain, itu namanya belum ikhlas dalam beragama. Kira-kira udah nyampe ke sana kah derajat kita hari ini, Bapak Ibu sekalian? Jadi sholat, bapak-bapak sholat kenapa? Bapak-bapak, ibu-ibu sholat, intikaf, ikut puasa dan sebagainya ini kenapa? Hah? Saya kalau ngaji begitu, Pak, nggak mau. Kenapa Bapak Ibu sekalian mau sholat, mau puasa, mau iktikaf, mau sedekah, mau zakat, mau yang lain itu kenapa? Kenapa? Mau masuk surga? Kenapa Pak Haji? Kebutuhan. Tuh yang benar, Pak. Jadi tidak hanya sebatas menjadi kewajiban. Betul tadi motivasinya kita ada yang ingin masuk surga, wajar, manusiawi. Tetapi ketika itu semua masih kita jadikan sebatas kewajiban, itu akan ada perasaan berat untuk melakukannya, Pak. Sholat itu kalau kita katakan masih kewajiban, kadang-kadang masih ada rasa berat untuk melakukannya. Tapi kalau kita sudah bisa jadikan itu tidak hanya kewajiban tapi kebutuhan, insya Allah tidak akan ada yang berat. Kalau berimpak di jalan Allah itu adalah kebutuhan kita, bukan kewajiban kita, maka berapapun yang kita miliki itu pasti akan kita keluarkan. Tapi kalau masih menjadikannya kewajiban, yang namanya wajib itu masih aspirasi namanya. Masih ada pertimbangan yang lain. Tapi kalau sudah butuh namanya inspirasi. Beda, aspirasi dan inspirasi itu beda. Kalau inspirasi itu sudah keluar dari dalam, sadar bahwa agama itu memang kebutuhan kita. Tanpa agama kita tidak berarti, tanpa agama kita tidak ada maknanya. Tapi kalau masih inspirasi, masih harus dinasehati, masih harus diingatkan, masih harus didorong, masih harus macam-macam. Tapi kalau sudah sadar, itu bergerak dengan sendirinya. Kalau sudah menyadari dan menjalani ilmu agama itu dengan kesadaran, maka konsekuensinya dia akan bergerak tanpa dan oleh siapapun. Tadi saya dengar Bang Ipan cerita di masjid kita ini, dan di tengah-tengah umat Islam ini masih ada memilah dalam menuntut ilmu. Ini nanti khawatirnya akan melahirkan ta'assub, fanatisme. Jadi kalau ustadz ini yang datang rame, kalau ustadz ini yang datang rame, saya kalau nggak ustadz itu nggak enak. Itu nggak boleh, Pak, dalam agama. Jadi jangan kita mencari orang yang benar. Sampai kapanpun kita tidak akan temukan. Yang kita cari dalam hidup ini adalah kebenaran itu. Maka tidak boleh takdis dalam agama kita itu. Kultus itu nggak boleh. Maka Nabi Muhammad itu berapa banyak ayat Al-Quran yang mendelegitimati jangan sampai Nabi Muhammad itu ditempatkan sebagai dewa. Wa ma kana Muhammadun illa aba ahadin mir rasul. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran itu yang mengatakan Nabi Muhammad itu orang biasa, jangan sampai dikultuskan berlebihan.
Nah, tapi justru kontraproduktif dengan kondisi dan keadaan masyarakat kita kekinian. Dan anehnya itu dulu kebiasaan itu ada di tengah-tengah masyarakat kita yang Nahdiyin, sekarang malah terinspirasi ke masyarakat kita yang mulai nyunnah. Dulu di Nahdiyin itu, kalau nggak kiai itu nggak datang deh. Itu kiai saya tuh. Kalau udah kata kiai itu mati pun jadi. Maka dulu ada pasukan berani mati kan. Itu kebiasaan yang tidak baik. Jadi Islam itu tidak pernah mengandalkan figur, Pak. Itulah beda kita dengan Syiah. Kenapa Islam itu tidak pernah mengandalkan figur? Karena fokus ajaran Islam yang murni itu bukan mencari orang. Karena kebenaran itu, ya berarti bicara kebenaran, berarti bicara Allah. Perjalanan semua manusia, mau dia manusia biasa, nabi, rasul, itu semua perjalanannya tujuannya sama. Allahu ghayatuna. Allah satu-satunya tujuan kita. Nabi, rasul pun tujuannya Allah. Maka kenapa tahun baru hijrah di dalam Islam itu tidak lahirnya Nabi Muhammad atau wafatnya Nabi Muhammad, tetapi hijrahnya Nabi Muhammad. Jadi bukan figurnya Nabi Muhammad yang dikedepankan, tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Isyarat pesan itu yang diambil. Kalau Natal kan hari wafatnya kan, meninggalnya Yesus. Nanti ada hari kenaikan Yesus. Makanya kita kenapa tidak setuju dengan libur Maulid Nabi? Ngapain diperingati hari lahir? Enggak penting. Anda mau mencontoh Nabi Muhammad itu cuma sekali setahun ketika maulidnya tok. Kalau Anda mau konsekuen dengan status Anda sebagai muslim, bermaulid Nabilah Anda setiap saat dan setiap hari. Karena ekspresi cinta kepada Rasulullah itu tidak tiap sekali setahun tok. Setiap saat kita harus meneladani Nabi sebagai bukti cinta kita kepada Nabi. Makanya buat maulidannya itu jangan sekali setahun. Setiap hari buat maulid. Biar tekor loh. Bangkrut. Makanya jangan asal buat budaya dijadikan syariat. Loh, bukannya maulid Nabi itu kan alasannya itu, Pak. Saya bukan jelekkan siapa, saya nggak nyebut orang lah ya. Saya mengkritisi budayanya. Siapa yang mengerjakan budaya itu terserah, saya nggak tahu. Saya kritisi kebiasaannya. Ekspresi cinta kepada Nabi dilakukan dengan membuat seremonial memperingati hari kelahirannya. Hari wafatnya ada nggak? Kalau sama Yesus berarti Yesus banyak amat harinya, mulai dari lahir, naik, wafat. Untung nggak pas sunatannya Yesus ada peringatannya juga. Banyak amat. Nabi Muhammad cuma lahir saja ya, sama peristiwa Isra Mi'raj ya. Waktu peristiwa Isra Mi'raj, tapi nggak disebut naik ke langit gitu, tapi Isra Mi'raj. Kalau Yesus naik ya, luar biasa naik. Kapan turunnya tuh orang? Jadi Bapak Ibu sekalian, Islam itu berpesan kepada pergerakan peristiwa, kejadian, bukan figur. Jadi itu juga otokritik ke dalam diri kita umat Islam hari ini. Kepada teman-teman sekalian, siapapun yang mengisi di As-Salam ini atau di masjid-masjid yang lain, selama beliau-beliau itu bicara Al-Quran, As-Sunnah, tidak keluar dari pakem agama, itu semua adalah guru kita. Guru kita. Jadi jangan dipilah-pilih. Ya kalau punya idola boleh, tapi idolanya itu tidak boleh berlebihan. Karena dalam agama kita dilarang sesuatu yang berlebihan dalam hal apapun, itu tidak boleh. Benci sedang-sedang saja, cinta juga sedang-sedang saja. Karena cinta yang berlebihan akan melahirkan fanatisme, fanatisme yang berlebihan akan melahirkan kultus. Kalau sudah kultus berarti syirik. Akhirnya nanti yang keluar rumusnya pokoke kata ustadz, pokoke kalau kata kiai, pokoke kalau udah kata Habib saya, pokoke.
Memang bisa ustadznya mempertanggungjawabkan kita nanti di hadapan Allah. Kata ustadznya, sorry mas bro, saya aja repot mau ngadapin ini, mau bertanggungjawabkan sampean. Semuanya tetap kita akan bertanggung masing-masing di hadapan Allah. Jadi jangan itu, karena kalau bapak-bapak belajar sedikit tentang perbandingan agama, salah satu kenapa banyak agama di dunia ini mati dan hilang, pertama karena mereka membuka pintu agamanya untuk masuknya usulan-usulan ibadah yang baru. Hancur, Kristen hancurnya di situ. Makanya pecah menjadi dua, kemudian pecah menjadi 147 sekte. Akibat membuka pintu masuknya usulan-usulan ibadah yang baru. Makanya Islam menutup pagar tegas, garisnya lurus. Bid'ah itu sesat. Bukan karena mau nendang atau mau nembak kelompok tertentu, tidak. Menjaga kemurnian dan keaslian ajaran Islam itu. Yang kedua, kenapa agama-agama di dunia ini bisa hancur? Karena munculnya sikap kultus penganutnya terhadap tokoh agamanya. Ini nanti sering dijadikan terjadinya perselingkuhan, Pak. Wow, kalau udah, makanya ada paus itu kan. Padahal kasus yang dibongkar oleh paus yang ada di Vatikan, itu dunia internasional tahu bagaimana hebatnya pelacuran dan aborsi yang terjadi di sana. Tapi nggak ada yang berani untuk mempersoalkan kan? Karena paus itu bapak suci. Kalau sudah bapak suci mengatakan apapun, sama di Syiah, Ayatullah. Ayatullah itu kalau bapak ibu baca biografinya, para ayatullah Syiah itu kan tahapannya ada 3 ya. Sampai yang tertinggi Ayatullah Uzma. Ayatullah Uzma itu udah jadi Tuhan, Pak. Udah jadi Tuhan. Orang kalau datang masih cium tangan kan, hormat kepada seseorang. Kalau orang sudah menghadap Ayatullah Uzma itu, Syekh Humaini itu, bukan tangannya yang dicium, Pak, kaki. Kotorannya saja dimakan sama orang Syiah. Luar biasa. Jadi nanti sampai pada batas itu, Pak, kultus itu. Nah ini jangan sampai kita mengikuti sesuatu itu yang kita tahu, maka disebut ittiba. Taklid itu dilarang di dalam agama kita. Baik, kita kembali al-ikhlas, ikhlasuddin lillahi wahdah la syarikalah. Itu prinsip yang pertama kata Syekh Abdul Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kalau dituduh Wahabi nggak benar juga ya. Kalau nama ulamanya Muhammad, harusnya Muhammadiyah ya. Berarti yang Muhammadiyah yang kena. Abdul Wahab kan nama bapak. Harusnya bapaknya yang kena. Namanya isu kan dipaksakan boleh aja, Pak. Yang kedua, amrun bil ijma' wan nahyu anit tanazu' wat tafarruq. Itu asas yang kedua dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Perintah untuk bersatu dan larangan untuk berpecah belah. Itu prinsip umat Islam yang kedua ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam risalahnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga banyak menginspirasi dari Ushulus Sittah yang ini. Jadi ternyata para ulama kita itu melarang kita untuk berpecah belah. Yang diperintahkan itu adalah bersatu. Makanya ini mohon maaf nih, Pak. Ya kan kita masyarakat kita ini kan aneh ya. Ada yang sudah nyunah, ada yang belum. Di beberapa hari yang lalu kebetulan saya telat sholat. Di depan saya ada sop. Kelihatannya yang satu sudah nyunah, yang satunya belum. Jadi posisi kakinya, yang nyunah itu ya memposisikan sesuai sunnah. Nah yang satu kelihatannya belum tahu. Akhirnya begitu kakinya kena digeser lagi, kena geser lagi. Jadi malah jadi dulinan sholatnya ini. Yang sunnah yang ngejar terus kakinya, yang satu menghindar. Akhirnya berantem, Pak, berantem beneran. Wah yang nggak nyunah itu marah, diinjak kaki itu.
Lu nggak jadi sholat malahan. Setelah selesai sholat, saya tanya, sampean memang belum tahu kalau sunnahnya Rasulullah sop itu harus diluruskan dan dirapatkan? Belum, Pak. Kalau sampean sudah tahu. Tahu nggak kalau saudara sampean ini sudah tahu? Nggak tahu. Nah, ini salahnya di sini. Yang satunya merasa memang benar, yang satunya benar, tapi yang jadi problem dia merasa benar karena menganggap yang satunya ini salah. Padahal yang satunya ini nggak mau disalahkan karena memang dia belum tahu. Nah, di sini problem kita, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita merangkul dan mengajak saudara-saudara kita yang lain. Jangan justru kita membangun jarak dengan mereka. Nah, jangan kita membangun jarak dengan mereka yang menyebabkan mereka itu menjadi a priori kepada kita. Kita harus bermuka yang ramah, kita harus welcome, kita harus rangkul mereka untuk bisa kita ajarkan kembali agama ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sudahlah, yang itu yang pokoknya beragama di Indonesia ini, Pak, dan sudah diteliti. 70% amaliyahnya itu sinkretisme, Pak. Warisan dari budaya Hindu. Maka harus diluruskan. Diluruskan. Jangan memakai kata dibenarkan. Nanti dia merasa dia salah. Jadi sampean doang yang benar kan, jadi ribut. Diluruskan. Kalau diluruskan itu kan belum tentu salah. Cuma belum on the track kan gitu. Loh, sampean udah keluar dari jalur, ayo masuk lagi, masuk. Tadinya benar, cuma karena kelamaan jalan, jadi diluruskan. Ihdinas siratal mustaqim. Penting itu bahasa Arab. Kalau Bapak pergi haji umroh nyasar, bilang aja orang Arab gitu. Ihdinas siratal mustaqim, ya Syekh. Syekhnya palingan bingung dengarnya ini. Jangan minta ke saya, minta sama Allah, minta jalan yang lurus. Kemarin ada TKI asal Indonesia, kasihan. Makanya belajar bahasa Arab, Pak. Di sini ada pelajaran bahasa Arab, tanya Bang Ipan. Di sini ada, Bang, ya. Penting belajar bahasa Arab itu. Kemarin kan saya sampaikan, anak-anak SMP, SMA di Arab itu nilai bahasa Arabnya turun, Pak. Malah nilai bahasa Inggrisnya naik. Karena bahasa Arab itu penting untuk memahami Al-Quran. Al-Quran penting dipahami untuk menemukan keaslian ajaran Islam itu. Ada orang Indonesia jadi tenaga kerja di Arab Saudi, sehari kena pecat sama majikannya, gara-gara nggak paham bahasa Arab. Oh, dia nyetir, pas lagi di perjalanan ada batu, dia udah coba menghindar, cuma majikannya bilang hajar, hajar, hajar. Dia salah tangkap. Maksudnya tuannya majikannya, awas batu, hajar itu kan batu, Pak. Hajar, hajar, hajar. Dia juga sempat bingung dengar gitu. Mak, ini tuan saya nekat amat ini kan. Dia udah mencoba menghindar, malah disuruh dihajar. Dikencengin, kecopatannya tepuak. Langsung dipecat sama majikannya itu. Hampir mati majikan. Batu dihajar, Pak. Gara-gara nggak bisa bahasa Arab begitu. Hajar, hajar, hajar. Hajar beneran namanya. Padahal maksud majikannya, awas batu di depan, awas batu, batu. Gitu. Pintaran bahasa Arab ya. Nah, ini orang Arab saja kelihatannya kemampuan bahasa Arabnya sudah turun. Apalagi kita Indonesia yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab. Bahaya kalau bahasa Arab sudah nggak bisa. Al-Quran kan tetap berbahasa Arab, Pak. Nggak bisa dipahami dengan berbahasa Inggris. Dan bahasa Arab itu bahasa ahlil jannah. Jadi orang nanti di surga sana bahasa Arab. Jadi kalau Bapak mau masuk surga harus kursus bahasa Arab. Kalau nggak bisa. Loh, di surga bahasa Arab itu kata Nabi bahasanya ahlil jannah. Jadi kalau mau masuk surga ya harus bisa bahasa. Ini nanti kalau ngomong di masjid di perkampungan begini, habis ustadznya pulang nggak?
nggak bisa pulang itu. Oh, kata Pak Ustadz kalau nggak bisa bahasa Arab nggak bisa masuk surga. Nah, itu nanti ngomongnya pasti itu. Nah, ya, jadi apa yang disampaikan Ustadz ditangkap, ditelan bulat-bulat sama dia. Jadi kita harus bisa bahasa Arab kata Pak Ustadz. Akhirnya berantem di rumah sama suaminya karena dia minta kursus bahasa Arab. Suaminya mau nyari makan aja susah, mau biayain istrinya kursus bahasa Arab. Tapi memang bahasa Arab itu penting. Berarti di sini ada yang gratis, ya ikutlah. Setidaknya tahu. Termasuk sholat itu bagaimana cara kita mencapai kehusukan dalam sholat. Salah satunya kan kita paham arti apa yang kita ucapkan, kan gitu. Minimal bacaan sholat itu kita paham artinya. Kalau yang kita ucapkan saja kita nggak paham, ya nanti ngalor ngidul jadinya. Anta taik wa ana maik mata natapik. Sampean ngalor saya ngidul, ya kapan ketemunya. Itulah kata orang ngalor ngidul itu. Nanti kayak orang Medan sama orang Jawa itu. Ada orang Medan beli es, yang jual orang Jawa. Bu, beli es. Sekelas mas, nggak usah pakai gelas, bungkus saja. Sebotol nenten mas. Iya, yang biasa saja, nggak usah pakai santan kan. Medan. Wong edan gue kata. Loh, kok ibu tahu saya dari Medan kan? Nah, ya kalau nggak nyambung bahasanya kan begitu. At-taik wa ana maik mata natapik kan gitu. Nggak nyambung jadinya. Jadi bahaya. Kalau komunikasinya nggak nyambung, demikian itu adanya jadinya. Jadi yang kedua tadi al-amru bil ijtima wan nahyu anit tanazu. Jadi jangan sampai kita terpecah belah. Saya sudah sangat senang kalau ngisi subuh di Masjid As-Salam ini. Kadang-kadang saya sengaja di belakang sudah ngelihat ada jamaah itu yang biasa kunut, yang biasa usolli. Nah, saya pas sholat dengar usolli pardus subuhi. Beda kelihatannya ini. Oh, ini yang tobat kelihatannya insaf. Apa nyasar kali ini? Jadi sudah mulai masuk, sudah banyak yang begitu. Jadi mereka sudah terinspirasi, sudah mulai ikut. Itu kenapa? Karena akhlak kita yang kita tunjukkan kepada mereka. Rangkul semuanya. Jangan membuat jarak. Kadang-kadang ngelihat jenggot kita aja mereka takut kadang-kadang. Padahal jenggot nggak ada urusannya dengan itu. Tapi alhamdulillah di sini saya sudah berapa kali temukan. Nah, ini yang begini yang harus kita lakukan sebenarnya, Pak. Di masjid-masjid yang lain dibangun, jangan sampai mereka mencap dan membuat jarak dengan kita. Kalau gitu dakwah kita nanti gagal untuk mengembalikan umat Islam ini kepada ajarannya yang sejatinya itu. Karena mereka kalau udah a priori kepada kita cari jarak. Hati-hati, lihat celananya pasti pendek. Jenggotan nggak jenggotan? Kalau awas, hati-hati. Udah hati-hati duluan deh. Jadi udah a priori duluan kepada kita. Saya aja kalau ceramah ke tempat yang lain ngelihat jenggot saya begini, udah melotot aja pengurus masjidnya gini. Nah Bapak Haji, jenggot saya masalah buat lo. Bukan, jadi masyarakat kita sudah dibentuk oleh mereka yang menyebarkan fitnah itu tentang hal itu. Sebenarnya mereka tidak ada kebencian itu, tapi kan ada yang memanas-manasi pihak-pihak yang tidak suka ini. Pihak-pihak yang tidak suka Islam itu kembali jaya. Karena jika kita lurus dengan Quran dan Sunnah, maka Islam ini akan kembali memimpin peradaban dunia ini. Itu hadis nabinya. Karena sekarang kita sedang berada pada masa dinasti Mulkan Jabarian. Setelah Mulkan Jabarian itu adalah era Islam. Islam yang mana? Yang konsisten dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini sedang dibentuk dan sedang menjadi embrio besar ini. Nah, ini mereka tidak akan biarkan ini. Yang mereka butuhkan itu jangan Islam yang begitu. Yang Islam, ya sudahlah, Anda sibuk saja dengan amaliyah Anda itu, yang seakan-akan Anda sudah dijamin sorga ya. Sibuk yasinan, tahlilan begini. Dia nggak punya daya kritis, dia tidak pernah berpikir bagaimana tugas-tugas keumatan ini. Yang dia pikirkan, pokoknya mate
melepu swarga. Yang di dalam pedalaman sana kan gitu orang-orang tua kita tuh. Piye mbah? Siapa tondo? Nanti kalau mati yang pentingnya masuk surga lah. Masuk surganya gimana mbah? Ya yasinan, ya tahlilan, ya begini wes. Mau enak kali kalau masuk surga pakai gitu kan. Jadi bukan kita menyerang siapapun, tetapi mengajak umat ini berpikir betul-betul beragama itu bukan ikut-ikutan, tapi dengan ilmu. Dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu, agama ini nanti akan hancur. Jadi yang kedua asasnya tadi al-amru bil ijma' wan nahyu anit tanazu. Mohon kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semuanya, pendekatan kita ubah biar semuanya bisa kita rangkul. Pendekatan dalam berarti bukan kita mereka. Sekali lagi, mereka itu tidak dibenarkan, bukan kita benarkan. Karena belum tentu juga mereka salah, diluruskan. Berarti yang bengkok-bengkok itu biar kembali. Jadi al-ijma, al-amru bil ijma. Yang ketiga prinsipnya adalah al-ita'atu at-ta'atu ila man tawalla alaihim. Jadi ketaatan kepada siapapun yang memimpin di antara mereka, bahkan sekalipun itu dari kelompok budak. Nah, jadi ini masalah apa namanya itu dalam masalah keturunan ya. Jadi kenapa iblis itu menolak untuk diperintahkan sujud kepada Adam? Karena dia merasa lebih baik daripada Adam dari segi penciptaan, keturunan dan sebagainya. Masalah loyalitas, kata iblis, Adam kan baru engkau ciptakan ya Rabb. Saya sudah engkau ciptakan lebih dulu dan loyalitas saya kepadamu sudah terbukti. Jadi kalau ada orang bicara loyalitas, bicara senioritas, kemudian bicara keturunan, nah itu sahabat-sahabatnya iblis wa dzurriyyatuhu wa ashabuhu ajma'in itu. Jadi saya kan lebih tua, kamu itu masih muda, gak usah nasehatin orang tua. Nah, orang tua yang begitu iblis itu. Iblis kan gak mau sujud ke Adam begitu, karena dia menganggap dia lebih senior. Wah, Adam baru Anda ciptakan, saya udah diciptakan lebih dulu. Kepatuhan dan ketaatan saya kepadamu sudah teruji ya Rabb, kata iblis. Maka kalau ada orang tua yang mengatakan, tahu apa kamu masih anak kecil kok nasihatin orang tua? Iblis itu. Iblis. Iya benar, iblis itu. Kalau masalah senioritas, kalau masalah loyalitas, kalau enggak saya, enggak jadi itu. Kalau enggak saya. Jadi hitung-hitungan. Nah, orang yang suka berhitung-hitung yang begituan, iblis itu. Kalau enggak saya, enggak jadi itu pengajian. Coba aja. Ada yang begitu. Kalau enggak saya, enggak jadi itu. Kalau enggak saya, enggak saya, enggak saya, enggak saya. Kalau enggak ada sampean, emang kenapa? Jadi iblis sifatnya begitu. Jadi usul yang ketiga, aslun yang ketiga itu adalah at-ta'atu liman tawalla alaihim. Ketaatan kita kepada pemimpin di antara kita sekalipun dia itu dari keturunan budak. Tapi kalau sudah diangkat menjadi pemimpin di antara umat Islam, maka at-ta'ah itu wajib. Maka atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jangan pernah berhitung tentang siapa dia, bagaimana dan seterusnya. 3 saja Bapak Ibu sekalian, sudah pukul 17.00. Kita lanjutkan tanya jawab saja. Nanti sisanya yang 3 lagi dibaca di buku. Biar Bapak Ibu beli buku maksud. Pak Nanang, kemarin ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau tanya Bapak Ibu sekalian? Ada yang kemarin pending nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon untuk tabayun Ustaz, kemarin ada yang belum paham. Pertanyaan pertama, kemarin disebutkan mengenai ateisme. Seorang belajar di Maroko yang dimana seperti membesarkan ateis ini, dikatakan kalau kalian mau belajar tinggalkan semua agama,
Kalimat itu sederhana tapi membesarkan ateis ini. Lalu dikatakan dalam sebut kalau ateis ini membesarkan yang hanya Islam yang benar. Lalu dikatakan kenapa anda nggak masuk Islam? Kemudian dikatakan itu hak saya. Nah, kalimat ini disampaikan dalam pengajian kemarin menunjukkan bahwa tidak ada salahnya menyebut ateis dalam pengajian. Itu kami anggap itu adalah satu kurang pas karena membenarkan ateisme, walaupun Ustaz pernah berguru di Maroko dalam, kalau tidak salah saya menangkap seperti itu. Yang kedua, gimana Pak? Kurang. Ya, saya tabayun tadi kemarin kan disebutkan ada belajar di Maroko, kemudian ada seorang ateis, gurunya orang ateis itu kan. Kemudian ketika belajar dia katakan tinggalkan semua agama kalian, ya kan. Kemudian cari kebenaran tanpa membawa agama masing-masing. Kemudian disimpulkan oleh guru tadi bahwa yang benar adalah Islam. Ya, lalu mahasiswanya bertanya kepada guru tadi, kenapa anda nggak masuk Islam? Nah, kata guru tadi, itu hak saya, kan gitu kemarin itu. Pertanyaannya di mana, Pak? Nah, ini kesan saya adalah membenarkan pendapat yang pluralisme, ateisme itu. Oh, jadi bukan saya yang salah nyampaikan ya? Ya, saya menceritakan kepada bapak-bapak demikian. Iya. Tapi jangan diikutin. Iya. Itu di sana. Begitulah cara mereka untuk mencapai kebenaran ala mereka gitu, Pak. Karena bagi mereka ketika seseorang itu masih punya status keagamaan, ini bagi mereka jangan dicontoh, Pak. Karena tingkat pemahamannya berbeda dan cara nanti maka kita akan belajar biasa. Kalau dalam pelajaran sejarah peradaban Islam itu, kita akan belajar satu fokus pelajaran namanya world view namanya. World view itu sudut pandang, cara pandang. Jadi seseorang melihat kehidupan ini tergantung dia memakai cara pandang apa. Kalau cara pandang pluralisme ya begitu. Jadi Anda kenapa tidak masuk Islam? Semua agama kan sama aja. Jadi kebenaran itu bukan hanya ada di Islam, di agama yang lain juga ada. Jadi khusus belajar tentang world view, cara pandang. Jadi cara pandang mereka begitu, Pak. Melihat kebenaran itu, kalau orang masih punya agama, dia tidak akan bisa objektif menilai agama apapun. Karena masih ada keterikatan dengan agama itu. Jadi kalau seorang muslim bicara tentang Islam, nanti pasti pendapatnya sedikit banyaknya akan subjektif. Sebagai seorang muslim itu cara pandang mereka. Karena cara pandang yang mereka pakai, world view yang mereka pakai adalah sekularisme, ya, pluralisme dan sebagainya. Itu kajian kontemporer lah. Itu malah sakit kepala kita nanti bicarakannya. Cuma intinya apa yang ingin beliau sampaikan sebenarnya memang itu nggak bagus, sangat tidak bagus, nggak boleh, Pak. Saya hanya menceritakan itulah yang saya alami. Jangan dicontoh. Jadi tidak semuanya yang baik pada orang itu kemudian baik bagi kita, enggak juga. Kalau kita mau jadi orang kaya, itu tidak selalu mencontoh orang kaya. Harus juga kadang-kadang mencontoh orang miskin, belajar dari orang miskin agar kita tidak jatuh miskin. Maka subhanallah ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan di dunia. Sampai setan pun Allah ciptakan, itu gunanya ada. Kalau nggak ada setan, bapak-bapak nggak masuk ke masjid ini. Ini gara-gara setan tadi ngalang-ngalangin, akhirnya nyampe juga ke sini. Ngapain ngaji nanti aja 5 menit sebelum azan datang. Yang penting di situ nanti makan dapat nasi kotak. Setannya kan bilang gitu. Makanya banyak yang lagi ngantri menuju assalam ini. Saya tahu. Cari posisi yang lebih aman. Setan nggak mau kalah dia. Cuma bapak konsisten. Masalah nasi urusan belakangan, yang penting ilmunya. Wah, sampai di sini ada guna setan itu, ada gunanya juga. Jangan diminta dihilangkan nama Allah dari dunia ini. Karena kalau nggak ada setan nanti nggak nikmat ibadahnya. Karena ibadah itu akan nikmat kalau setannya masih ada.
Jadi makanya kadang-kadang suka dikerjain setannya biar dia biar dia marah gitu. Jadi kalau udah mau tengah malam mau qiyamul lail gitu kan, setan itu paling getol itu, dudukin mata orang. Berat bangkit. Bapak pura-pura bangkit. Senang. Tahu-tahu bangkit langsung kamar mandi. Mau masukin kotak amal, Bapak tunjukin 5.000, setan udah girang amat. 5.000 kan. Begitu kotak amalnya dekat, masukin 100.000. Tepung. Setan asem nih katanya. Tadi 5.000 yang kelihatan, masuk 100.000. Ya, jadi gitu Pak Haji ya. Ada lagi Pak Haji? Iya, ada. Ya. Kalau tidak salah kemarin juga Lailatul Qadar tidak pada 10 hari terakhir Ramadan kemarin ya. Gimana Pak Haji? Lailatul Qadar kemarin disebutkan. Lailatul Qadar ya. Nah, tidak 10 hari. 10 hari? Bukan di 10 terakhir Ramadan kemarin disebutkan gitu ya. Bukan di 10 hari terakhir Ramadan. Bukan 10 terakhir Ramadan. Jadi pertanyaannya, penjelasannya. Jadi Lailah itu kan malam. Qadar itu penentuan, malam penentuan, the night of glory kalau kata orang Inggrisnya itu. Jadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi yang saya sampaikan kemarin itu, jadi umat Islam ini jangan memahami syariat itu ensih belaka gitu loh. Karena ini yang terjadi sekarang di tengah-tengah masyarakat kita. Dia puasa yonda, ibadah yang lain enggak, tahu-tahu 10 hari terakhir rajin amat ke masjid. Iya sih bagus. Cuma ya kalau kata orang Jawa ngono ya ojo ngono rek. Enggak usah terlalu. Jadi orang mau ngapain Pak? Mau nyari Lailatul Qadar. Berburu Lailatul Qadar. Jadi seakan-akan agama kita ini sesuatu yang bisa mendapat sesuatu kemudian kesalahan-kesalahan itu hilang semuanya dengan begitu dapat Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu dalam pemahaman Islam adalah malam kemuliaan yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang memantaskan dirinya pantas mendapatkan itu. Jadi tidak perlu dicari-cari. Lailatul Qadarnya yang akan datang sendiri kepada kita. Terus kenapa harus ada itikaf 10 hari terakhir? Kita enggak nyari Lailatul Qadar itikaf, ngikuti Nabi Muhammad, ngikutin Nabi kita. Walamma qadamal Madinah lam yatrukhu hatta mamatihi. Mulai dari beliau sampai ke Madinah, sampai Rasulullah itu wafat, beliau tidak pernah meninggalkan itikaf di 10 terakhir setiap Ramadan. Jadi kita enggak ada urusan nama Lailatul Qadar. Kita ingin mendapat, rasa ingin manusiawi dong. Cuma kan kita juga sadar diri. Kita enggak ngotot sama Allah. Kalau menurut Allah kita pantas dapat, ya Allah alhamdulillah rahmat. Ya kalau enggak pantas ya masa saya ngotot sih. Malaikat itu sudah bawa daftar hadirnya Pak. Udah ada absensinya. Siapa aja yang dapat Lailatul Qadar itu. Nah, kalau nama kita ada di absensinya ya alhamdulillah. Kalau enggak ada ya nanti selanjutnya. Jadi maksud saya, jangan salah menempatkan makna Lailatul Qadar malam kebaikan, malam 1000 bulan itu, yang lebih baik dari 1000 bulan itu, sehingga agama ini tidak terkesan menjadi rutinitas formalitas belaka. Jadi bukan bagaimana dan di mana, bukan di mana dan kapan, tetapi bagaimana. Pantas nggak kita? Pribadi kita ini sudah pantaskah untuk mendapatkan rahmat yang begitu besar itu? Jadi kita siapkan diri kita untuk itu semuanya. Jadi Lailatul Qadar itu ya ada Pak. Al-Quran yang bicara. Bagaimana tanda-tandanya? Wallahu a'lam bishawab. Banyak karya ulama yang mengulas tentang itu, tapi kan itu semuanya masih pendapat. Fakta dan kebenarannya hanya Allah yang tahu. Kapan ya kita tungguin mulai dari awal Ramadan? Tungguin aja. Jaga depan rumah. Ngapain sampean nunggu Lailatul Qadar? Tuh pantengin aja terus. Kira-kira gejala apa yang muncul? Oh, Lailatul Qadar. Maksud saya kemarin itu jangan-jangan Lailatul Qadarnya udah turun kemarin di awal Ramadan ya, enggak menutup kemungkinan, Pak. Nah, jadi itu. Jadi problemnya pantas apa tidak.
bukan kapan dan di mananya. Tapi kalau i'tikaf dan ibadah apapun yang kita lakukan di 10 terakhir ini motivasinya lillah. Lillah ittiba'an li sunnati rasulihi. Tidak li lailatul qadar. Lailatul qadar itu bonus. Ya kalau dapat ya pas i'tikaf ya alhamdulillah, subhanallah, kan gitu. Tapi kalau i'tikafnya lailatul qadar nanti pasti duduknya nggak tenang itu. Kalau i'tikafnya karena lailatul qadar, karena pasti matanya jelalatan kemana-mana nyari kode alam gitu. Apa kira-kira nih tanda-tanda lailatul qadar tuh? Malah capek sendiri nanti. Ada lagi Pak Haji? Ada lagi Pak, ini ya, siap. Jadi, ini antara tadi sebutkan umat Islam lemah dalam akhlak, akidah syariah baik, ya kan? Tapi tadi Bapak sebutkan juga bahwa Abdul Malik bin Qasim mengatakan menangis ketika membaca Al-Fatihah. Ya, jadi akidah kan, bukan akidah yang lemah. Dia berpendapat akidah yang lemah, bukan akhlaknya yang kurang. Jadi antara akidah, syariat, akhlak gitu. Akhlaknya yang kurang baik. Sedangkan Abdul Malik Al-Qasimi mengatakan justru akidah yang kurang. Jadi Bapak Ibu sekalian, oh gitu. Jadi beliau menanyakan bagaimana urgensi, kan dimensi ajaran Islam itu ada 3. Ada 3 pokok. Akidah, syariat, akhlak. Kan itu aja semuanya. Mutar di situ aja. Akidah, syariat, akhlak, akhlak, syariat, akidah. Nanti ilmu pengetahuan itu masuk di mana? Masuk ke ranah syariat itu, Pak. Juga ada yang masuk ke ranah akhlak, teknologi dan sebagainya. Karena syariat itu artinya jalan, luas nanti. Nah, baru dispesifikkan dalam masalah hukum dia menjadi fikih namanya. Dalam Islam itu jadi fikih. Kalau dia masih bicara syariat, syariat itu artinya jalan, namanya juga syara'a. Jalan. Jalan apa? Jalannya Allah. Makanya syariat itu punya Allah. Kemudian ada akhlak. Nah, tadi masalah Abdul Malik Al-Qasimi lebih menekankan kepada akidah. Memang yang paling utama, yang paling pertama harus dibangun, pondasinya adalah akidah. Tapi pondasi pun dibangun, atap, dinding, pintu, jendela nggak ada, ya nggak jadi rumah juga, Pak. Pondasi tok gitu. Ya harus ada bangunan di atasnya. Bangunan di atas pondasi itu, itulah bangunan syariat dan akhlak gitu. Jadi kalau ibarat pohon digambarkan, akarnya itu akidah, ya, batangnya itu syariat, buahnya itu akhlak. Jadi akidah dan syariat yang baik itu pasti berbuah kepada akhlak yang baik. Saya mau tanya nih, Bapak Ibu, ini khusus bapak-bapak karena ibu-ibu nggak Jumatan. Bapak suatu hari mau Jumatan, udah mau berangkat nih dari rumah. Tiba-tiba ada orang di depan bapak ketabrak mobil. Ini udah mau azan Jumat nih. Kira-kira mana yang lebih dulu bapak lakukan? Udah mau azan loh, Pak. Mana yang lebih dulu? Betul. Itulah muslim yang baik. Dia tidak akan mengembulkan egonya. Bodoh amat, gua mau Jumatan. Gak bisa. Dia akan menolong itu dulu. Kalau dia nggak sempat Jumatan, dia akan sholat zuhur. Jadi beragama itu pun tidak boleh ego. Pokoknya ini ibadah saya, ini urusan saya kepada Allah. Bodoh amat urusan teman. Tidak bisa. Jadi akidah syariat yang kuat itu akan berbuah kepada akhlak yang baik. Rasulullah kan begitu, akidah beliau kuat, syariatnya kuat, yang menaklukkan semua peperangan itu. Jadi kalau ada orientalis yang menuduh Islam itu didirikan di atas darah dan pedang, itu orang yang tidak paham sejarah. Islam itu berdiri di atas akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih banyak yang takluk dengan akhlaknya Rasulullah daripada dengan perangnya Rasulullah. Inilah yang menjadi inspirasi dalam strategi perangnya Sun Tzu itu, Pak. Panglima Cina itu. Maka dia terkenal mengatakan, kalau Anda bisa membunuh
musuh Anda dengan senyum. Kenapa harus Anda mengalirkan darah? Gak perlu. Kalau kita bisa menaklukkan orang dengan senyum, gak perlu ngotot-ngototan. Banyak yang takluk itu karena akhlaknya Rasulullah, bukan karena kekejaman dan ketegasan Rasulullah. Akhlak beliau yang begitu mulia, betul-betul mulia, Pak. Orang ditimpukin setiap mau berangkat sholat, yang nimpukin sakit, beliau yang duluan jenguk. Bagaimana hebatnya akhlak Rasulullah? Beliau tegasnya, kalau pribadi beliau yang dihina, beliau tidak pernah mempermasalahkan. Bahkan Nabi Muhammad dituduh tukang sihir, dukun, orang gila, beliau balas dengan senyum. Tapi kalau agama beliau yang dihina, beliau menghunus pedang. Itulah yang terjadi pada Kaisar Heraklius itu, yang menempati Damaskus. Damaskus dulu namanya, sekarang itu namanya Suriah. Jadi maka penting, luar biasa pentingnya sejarah itu. Kalau kita memahami bagaimana dulu pergolakan pemikiran Romawi kuno, salah satunya adanya Raja Heraklius yang tinggal di Damaskus. Damaskus itu sekarang itulah yang disebut Suriah. Maka kita akan bisa mendefinisikan konflik yang terjadi di Suriah hari ini. Rasulullah kalau pribadi beliau yang diserang, beliau nggak pernah ribut. Tapi kalau agamanya diserang, beliau marah. Kebalikannya kita, kalau agama kita diserang, ya kita tenang-tenang saja. Tapi kalau pribadi kita yang dihina, mati pun mau. Kebalikannya di situ. Jadi akhlak beliau itu bukan akhlak yang menunjukkan kelemahan. Jadi kalau dibilang Rasulullah juga lemah lembut, iya, tapi juga Rasulullah itu tegas. Tegas pada hal-hal yang memang harus ditegasi. Jadi akidah, syariat, akhlak itu sebenarnya nggak boleh dipisah, memang nggak boleh, karena itu satu dengan lainnya terkait. Akhlaknya baik, tapi kalau akidahnya nggak ada, ya nggak, nol juga. Karena akidah itu pondasi segala-galanya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ya Pak. Mana? Oh ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya pembahasan hari ini Ustaz. Fenomena yang luar biasa ya di tengah-tengah umat Islam, berkembangnya ilmu sunnah. Ya, umumnya dengan kejadian-kejadian di internasional juga kan, kayak kejadian WTC 11 September dan kejadian-kejadian yang lain itu luar biasa banget. Dan ini perkembangan yang luar biasa untuk mengembalikan kejayaan Islam tempo dulu gitu. Khususnya juga di Indonesia juga begitu. Berkembangnya sunnah ini juga luar biasa dari reformasi saat itu dan sampai sekarang perkembangan ini juga luar biasa Ustaz. Yang saya tanyakan, fenomena apa yang terjadi pada saat ini? Apakah fenomena ini fenomena akan datangnya kejayaan Islam? Apakah juga ini salah satu tanda-tanda hari kiamat? Nah itu ya pertanyaan saya. Terima kasih Ustaz. Baik. Silakan. Ada lagi Pak Haji? Silakan. Waalaikumsalam. Karena mau nanya perkataan Ustadz tadi bahwa kita jangan memilih-milih guru dalam mengambil ilmu. Yang saya tanyakan, ada pernyataan dari seorang ulama, kalau tidak salah itu seorang tabi'in namanya Muhammad bin Sirin, yang mengatakan bahwa ilmu itu adalah agama. Maka perhatikanlah daripada siapa kalian mengambilnya. Itu bagaimana Ustaz? Betul. Makanya tadi Pak Haji belum menyampaikan kalimat saya secara utuh. Jangan pilih-pilih guru, siapapun gurunya, selama dia berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, ikuti. Kan gitu saya sampaikan tadi Pak. Jadi kalau dia sudah nggak berpegang kepada Sunnah, Al-Quran, ya jangan diikuti Pak. Maksud kita jangan fokus kepada status figur. Oh ini kiai saya, ini ustadz saya dan sebagainya. Maksudnya beliau tadi, sahabat tabi'in itu, pilihlah agama itu, pilihlah guru itu sesuai dengan agamanya, betul.
Kalau enggak, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi memang harus dilihat. Kalau dia mengajak kita jamaah ke masjid, dia jamaah enggak? Kalau dia nyuruh orang jamaah sementara dia enggak jamaah, berarti kan ada gap itu. Berarti itu kabura maqtan namanya, enggak bisa dijadikan contoh itu. Itu yang dimaksudkan oleh tabi'in tadi. Jadi kita lihat agamanya, bagus enggak agamanya. Karena seorang guru itu harus dilihat agamanya. Li'annahu takhruju min qulubikum qabla an takhruju min afwakikum. Kalimat-kalimat untaian hikmah yang dikeluarkan seorang guru itu harus lebih dulu keluar dari hatinya sebelum keluar dari mulutnya. Apa maksudnya keluar dari hatinya? Harus faktual dengan kehidupannya. Sekarang itu ada gap. Apa yang disampaikan oleh ustadz itu belum tentu apa yang dikerjakan ustadz itu. Jujur saja, mau ustadz siapapun Pak. Makanya saya bilang kita jangan terperdaya, termasuk saya. Termasuk siapapun, kalau jujur diakui. Nah, tapi kembali lagi problemnya, apakah kita hanya berhenti di situ, mencari seorang ustadz yang sempurna dulu, baru kita mau ngaji, sampai kiamat nggak dapat. Nggak bakal. Terus apa yang harus kita perbuat? Bergerak terus, berbuat dengan segala kekurangan yang ada pada kita. Jangan menunggu sempurna baru berbuat. Sama, lu sampean kok nggak sholat mas? Saya belum bisa husuk kalau sholat itu. Nanti tak husuk dulu baru sholat. Yo kapan mau husuknya sampean nggak sholat? Itu nggak nyambung itu. Lu sampean kapan ngaji mau cari guru yang benar-benar sesuai kata dan perbuatan? Sampai kiamat nggak dapat Pak. Ayo mau siapapun namanya, mau syekh siapapun, yang sesuai itu cuma Nabi, para sahabat dan sahabat-sahabat pilihannya. Yang khususnya Nabi yang sudah maksum. Kalau yang lain mah enggak Pak, repot. Nasi itu masih enak Pak. Lillahi Rabbi kadang-kadang masih kencang, tapi kadang-kadang yo kalah juga lillahi lobby. Udah jujur saja lah. Ustadz juga begitu. Ustadz besok kosong enggak? Gimana ya Pak ya? Alah sudahlah. Tapi apakah itu jadi problem kita untuk tidak menuntut ilmu? Tidak bisa Pak. Itu nanti alasan-alasan orang yang ingin menghancurkan Islam demikian itu. Ngapain ngikutin ustadz itu, belum tentu ustadz itu sama apa yang dia ucapkan. Dan yang jelas dia sudah punya semangat, dia sudah punya kemauan, dia sudah punya usaha. Kita ini kan gak ada yang baik, berusaha baik. Gak ada yang benar, berusaha benar. Kebenaran, kebaikan itu tidak akan bisa kita capai dengan sempurna, sesempurna-sempurnanya. Kita hanya bisa berusaha. Jadi benar tadi kata beliau itu Pak. Jadi harus kita lihat juga agama gurunya ya betul, agar tidak menjadi kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jangan hanya bisa ngomong tok, nato, no action, talk only. Ngomong doang, omdo. Makanya tadi saya bilang, siapa yang paling banyak nanti masuk neraka di akhirat? Ustadz. Yang pertama karena potensi melanggar peraturan, itu orang yang paling tahu banyak peraturan. Yang kedua, potensi pelanggarannya juga tinggi. Dia ngomong tapi belum tentu dia perbuat. Wah, itu problem benar itu. Hah? Iya calonnya bis. Jadi ustadznya, kalau ustadz yang benar itu pakai hamzah Pak. Ustadz. Kalau ustadz-ustadzan pakai ain. Ustadz. Kemana ustadz? Kalau pakai hamzah itu sebenarnya penyebutan ustadz itu kurang tepat juga Pak. Karena ustadz itu kalau di Arab sana profesor. Di sini yo guru ngaji punya murid satu ya ustadz. Oh, enak di Indonesia ini. Pokoknya kalau nyali gelar agama ke Indonesia aja. Panen banyak, ada ajengan, ada ustadz, ada kiai, ada habib. Wah, banyak di sini pokoknya. Bonus gede-gedean, terserah mau pilih yang mana. Mau jadi kiai yo boleh, sampean tinggal bangun pesantren ecek-ecek punya murid satu ya jadi kiai, ntar diangkat masyarakat itu. Loh iya,
Ustadz punya murid satu jadi ustadz, padahal ustadz itu profesor. Maka ustadz itu nggak boleh disingkat-singkat manggilnya, harus komplit, tatnya. Itu konotasinya udah beda itu. Maksudnya bukan ustadz itu. Bisa jadi murtad, bisa jadi, ya maaf, bisa jadi pantat juga bisa. Dan juga enggak boleh diambil ujungnya sat bangsat. Saya dulu kalau ngajar di pesantren ada yang manggil kayak gitu. Kalau ustadz kan ustadz, kalau murid itu tolib atau tilmid. Jadi kalau ada yang manggil tat, iya tol. Main singkat-singkat aja sekarang. Makanya zikirnya beda ya. Jadi orang yang suka nyingkat-nyingkat itu zikirnya pun disingkat dia. Jadi kalau bukan lagi Allah tapi udah akrab sama Allah katanya. Bapak kalau punya teman namanya Muhammad, belum terlalu akrab, manggil namanya pasti utuh. Ya Muhammad. Tapi kalau udah akrab, mat, mana lu mat? Nah, ini. Dia tafsirnya begitu luar biasa. Tafsir jalan lain namanya ini. Bukan jalan lain. Tafsir jalan lain udah luar biasa ini. Dah, ada lagi, Pak? Oh, iya, apa tadi? Oh, sunnah. Iya. Karena memang kita sudah masuk era mulkan jabarian, Pak. Ini lagi mulkan jabarian, diktator di mana-mana. Pertumpahan darah yang banyak. Jadi kalau dulu Fathul Makkah itu dikenal dengan Ayyamul Marhamah, Al-Yaum, Yaumul Marhamah. Kalau sekarang Yaumul Malhamah, di mana-mana darah tumpah di mana-mana. Mulkan Jabarian. Nah, setelah Mulkan Jabarian akan masuk kembali eranya Islam. Nah, kenapa di mana-mana sunnah ini muncul tapi resistensinya juga kencang, bahkan dari internal umat Islam itu sendiri. Inilah yang disebut dengan proses alami itu, Pak. Kalau dalam ilmu Tibun Nabawi itu ada proses detoksifikasi. Iya ya. Apa itu? Mengeluarkan racun. Jadi kalau begitu sunnah muncul berkembang banyak yang kegerahan. Ya biasa racunnya begitu. Ya, jadi kalau ada yang dibacain Al-Quran kepanasan ya begitu ya, setan Pak ini. Jadi dengan munculnya sunnah tetapi resistensinya, fitnahnya juga besar, itu sudah sebuah proses alami. Pasti itu. Dan yang paling hebat yang nanti jadi musuh kita bagi yang sudah konsisten dengan ajaran sunnah itu nggak orang-orang jauh. Bisa jadi istrinya, bisa jadi ayah ibunya. Oh, banyak anak yang ribut dengan orang tuanya, Pak, gara-gara itu. Banyak. Loh, sampai nanti kalau saya mati siapa yang nahlilin, nak? Loh, ada jamaah yang curhat begitu loh, Pak. Sampai orang tuanya meninggal, orang tuanya itu nggak mau nginjakkan kaki di rumahnya, bahkan pesan, "Nek aku mati nggak mau nangomamu. Nek. Saya kalau mau mati nggak mau di rumahmu." Loh, kenapa? Tar nggak ditahlilin, nggak diyasinin. Karena anaknya kebetulan itu sudah nyunnah. Tantangannya demikian, karena memang perjuangan untuk mempertahankan keyakinan itu bukan orang lain musuhnya. Nabi Muhammad musuhnya ya pamannya, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, ada Abu Gosok, Abu apalah gitu. Ya enggak, bukan orang jauh kan, Pak. Orang dekat semuanya yang memusuhin beliau itu. Maka istiqomah. Jadi kita jangan berpikir begini, ini satu persepsi perjuangan yang salah, cara pandang berjuang yang salah. Bagaimana kita mungkin bisa menang, kita kan dikit begini, jumlah kita kecil, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Yang membuat menang dan kalah itu Allah. Yu'izzu man yasha wa yuzillu man yasha. Yang Allah minta dari kita, Anda istiqomah. Masalah menang kalah itu urusan Allah. Jadi jangan kita pernah berpikir, oh kita kan sedikit yang masih nyunnah begini. Itu nggak urusan. Yang penting Anda istiqamah dengan pilihan Anda, istiqamah dalam menjalankan. Nanti Allah yang membuat Anda menang ketika Anda istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah summas taqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Ya, ila akhiril ayat. Jadi keistiqomahan kita yang dituntut oleh Allah.
bukan memenangkan atau mengalahkan. Dan kalau sunnah itu makin bangkit, dan memang itulah gejala akhir zaman ini. Karena setelah Mulkan Jabarian kembali masuk era Islam, habis itu selesai, habis. Kiamat. Tamat udah. Shadaqallahul azim. Baik, ada lagi? Udah 5:30. Ada lagi? Bapak Ibu sekalian? Satu lagi? Sudah? Baik, kita tutup. Oh ya, ini ada anak muda mau nanya. Kasih waktu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia ini ada kelompok yang mengatakan bukan pemerintahan Islam. Jika kita mengikuti pemerintahan Indonesia ini, berarti kita bukan mengikuti pemerintahan Islam. Udah paham. Nanti kalau ada orang ngomong gitu tanya, Mas, sampean punya KTP enggak gitu? Tanya aja itu. Jawabnya gitu aja, enggak usah pakai dalil-dalil, capek sampean nanti dia enggak bisa pakai dalil orang yang begituan itu. Oh, ini kan pemerintah togut, bukan pemerintah Islam. Sampean punya KTP enggak? Oh, punya. KTP ngurusnya kemana itu? RT, RW sampai kelurahan, sampai kecamatan. Tuh sampean udah tahu togut kok masih diurus. Jangan ikut-ikutan. Kalau sampean sudah mengatakan pemerintahan ini semuanya togut, terus sampean tidak usah ikut produk-produknya. Lah kalau sampean masih pakai produknya, ya sampean togut juga. Itu cara memandang yang terlalu kaku dalam beragama. Tidak boleh begitu juga. Itu masih debatable. Jadi kalau ada yang mengatakan begitu, kita akan diperintahkan untuk taat kepada pimpinan selama pimpinan itu tidak menyuruh kita untuk berbuat dosa dan syirik kepada Allah. Kalau ini bukan pemerintahan Islam, nanti debatable, jadi panjang dia. Saya berani tantang, siapa yang mengusung khilafah hari ini, siapapun, saya tidak sebut organisasinya, saya tantang, Anda mengusung khilafah, Anda mau menjadikan sebagai contohnya itu khilafah zaman siapa? Kalau yang mengusung khilafah, yang mau Anda contoh, ada nggak contoh sebuah negara Islam yang menerapkan khilafah kemudian sukses besar? Karena dulu nggak ada istilah khilafah semenjak selesainya Nabi, para sahabat, sampai terakhir terjadinya peristiwa arbitrase antara Ali ibnu Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu sudah habis yang disebut dengan khilafah ala minhajin nubuwah. Setelah itu yang muncul adalah mamalik, Pak, dinasti-dinasti kerajaan-kerajaan. Kerajaan dengan khilafah beda. Dan khilafah itu tidak bisa diterjemahkan itu pemerintah, nggak bisa, Pak. Karena akar katanya saja sudah beda. Khilafah itu dari kata-kata khalpun. Khalpun itu belakang. Berarti yang mengikuti, bukan pemerintahan. Pemerintahan itu nanti hukumah, beda lagi terjemahannya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, perdebatannya politik nanti itu jauh. Yang penting begini, ketaatan kita kepada Allah berbuah ketaatan kepada Rasulullah, ketaatan kepada Rasulullah berbuah juga ketaatan kepada para pemimpin-pemimpin kita. Kalau hari ini kita belum mendapatkan yang sesuai dan ideal, bukan berarti semua itu harus kita niscayakan. Ya, kalau kita katakan oh pemerintah ini togut, ya, saya kan udah bilang sama bapak-bapak, bapak-bapak jangan risau kalau banyak orang berpendapat yang nyeleneh sekarang. Cukup bapak tanya dan bapak jawab. Sampean boleh punya pendapat apapun, tapi yang penting sampean jujur pada pendapatnya dan bertanggung jawab pada pendapatnya. Kalau sampean mengatakan negara ini bukan negara Islam dan pemerintahannya itu togut, maka kejujuran Anda dengan pendapat itu harus dibuktikan. Jangan pakai produk apapun dalam pemerintahan ini, karena ini pemerintahan togut. Kalau Anda masih pakai, berarti juga Anda juga, ya kan gitu saja konsekuensinya kan.
Jadi nggak bisa juga, jadi harus dipilih-pilih juga. Jadi ini yang membuat juga dulu kalau kita studi pemikiran di Indonesia ini tentang pergerakan sunnah itu kan awalnya begitu pecahnya Pak. Maka muncul dua radio kan, ada Radio Roja, kemudian satu lagi di Bogor Al-Fajri yang dimotori oleh Hasmi kan gitu. Beda itu. Padahal dulu satu kekuatan itu pecah jadi dua itu. Nah yang Hasmi itu apa, kaku. Coba Bapak baca pergerakannya. Kalau yang di Roja itu istiqomah tetapi masih ada murunahnya gitu. Murunahnya itu apa? Ya yang tidak prinsip dalam agama itu ya jangan terlalu kaku gitu. Jadi beda dia. Itu studi pemikiran pergerakan di Indonesia demikian itu. Jadi begitu ya. Jadi ada juga yang ketat-ketat begitu. Biasanya yang alumni perang Afghanistan itu begitu tuh. Kalau debat sama dia, man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kalau dia udah begitu diamin aja, jangan ditimpalin lagi. Berantem nanti. Kalau ada digituin, saya ada pengajian di Jatinegara begitu tuh. Orang-orang alumni Afgan, Pak. Memang apa? Petempur sejati. Kalau dia udah baca ayat yang demikian, saya bilang ya wes, udah sampean aja yang masuk surga, saya tak masuk neraka aja ya. Baru dia diam itu. Kalau mereka udah bicara, dia yang punya agama itu. Tapi ya wajar, psikologinya kan psikologi perang Pak. Ya orang-orang yang memang ada di medan tempur. Jadi Islam itu nanti kalau kita pelajari banyak backgroundnya. Ada ulama-ulama yang backgroundnya jihadis. Maka nanti pendapat-pendapatnya pun cenderung konfrontatif kan gitu. Ada ulama-ulama yang backgroundnya sufistik dan seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita sore ini di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini juga kelak akan Allah sampaikan kebersamaan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.